Shalom Sobat Pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Materi renungan kita hari ini, Kristen yang tahu diri dan tahu tujuannya kemana. Dasar renungan dari Yudas 1 ayat 1 sampai dengan 25. Inti renungan kita hari ini, pergunakan kasih karunia dengan benar. Kasih karunia tidak digunakan untuk melampiaskan hawa nafsu. Sobat pemenang, ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, apakah kita sudah benar menggunakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita? Lalu yang kedua, apakah kita sudah menjadi Kristen yang memiliki daya juang untuk mempertahankan iman kita? Dan yang ketiga, apakah maksud dari menyalahgunakan kasih karunia? Makanya saudara, jadi orang itu harus tahu siapa diri kita, amin. Tahu tujuan kita kemana, tahu siapa kita. Karena banyak orang Kristen gak tahu diri, gak tahu tujuannya kemana. Jadi akhirnya orang Kristen stres, saudara. Ke gereja stres, layanan stres, jadi pendeta stres. Saya menemukan ada pendeta-pendeta yang sebenarnya gak dipanggil jadi pendeta, tapi jadi pendeta. Nah, saya berdoa kita harus tahu tujuan, tahu siapa diri kita. Kalau kita melihat surat Yudas ini, ada urgensi penting yang mendesak bagi setiap orang Kristen. Kenapa? Karena Yudas melihat kehidupan jemaat Kristen pada waktu itu telah tercemar. Tercemar oleh apa? Tercemar oleh orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini saudara, hati-hati saudara. Jangan sampai kita akhirnya binasa. Sekalipun kita beragama Kristen, tapi kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu berkaitan dengan tujuan hidup kita. Siapa kita dan bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Saudara, ada orang Kristen yang aneh. Kenapa? Dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi dalam menjalani hidup sehari-harinya tidak menjadikan Yesus sebagai jalan hidup. Karakternya tidak semakin serupa dengan Kristus, justru semakin serupa dengan dunia. Nah, ini adalah salah satu contoh orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Yudas katakan dengan jelas, orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu adalah orang yang menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Sobat pemenang, mengikuti dan meneladani ajaran Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menebusku dan Engkau telah memberikan jalan ke sorga. Karena itu mampukan aku untuk selalu memandang kepadamu dalam segala hal seumur hidupku. Lalu pokok doa syafaat kita hari ini berdoa bagi aras gereja-gereja nasional yang ada agar tetap menjadi perkat kesatuan antara gereja dan berbangsa. Salam pemenang dalam Kristus, Tuhan memberkati.